kepada teman-teman yang belum mualaf, bertahanlah saudara. Jangan meninggalkan jalan terang, jalan lurus, jalan meninggalkan kitab Allah kepada kitab ditukar dengan kitab karangan, yaitu kitab kuning ini. Terima kasih karena sudah klik video ini. Saya yakin dan percaya bahwa Allah yang menjamah hati saudara untuk mengklik video ini sesuai firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Yohanes 6 ayat 44. Dalam video ini saya ingin menyampaikan dua ayat Al-Quran, yaitu surat 7 Al-A'raf ayat yang ketiga dan surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga. Surat Al-A'raf yang berbunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Attabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti selain daripadanya. Ayat ini memerintahkan agar manusia mengikuti apa yang diturunkan oleh Tuhan. Lalu apa yang diturunkan oleh Tuhan? Mari kita buka surat Al-Imran ayat yang ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dan Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Surat Al-Imran ayat 3 ini menjelaskan mengenai kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat dan Injil. Sekali lagi, kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil, saudara. Bukan menurunkan hadis dan fikih. Siapapun dari agama apapun, kalau dalam kehidupannya sehari-hari mengikuti petunjuk dari kitab Taurat dan Injil, itu sudah benar di hadapan Allah. Sekali lagi, kalau kita menuruti ajaran-ajaran Taurat dan Injil, itu sudah benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat Injil. Ada apa di dalam Taurat dan Injil? Di dalam Taurat Injil itu ada petunjuk cahaya yang menerangi jalan yang lurus. Ada seseorang yang membawa kepada Allah, dan dia berasal dari Allah. Namanya Isa Al-Masih, kalau bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Kalau kita mengikuti kitab yang bukan diturunkan oleh Allah,
sudah pasti kita akan tersesat di jalan itu. Saya membawa contoh kitab kuning. Nah, ini kitab kuning, namanya Kasifatu Saja. Kasifatu Saja itu adalah Safinatu Najah. Kitab kuning, kitab gundul, kitab yang diajarkan di setiap pondok pesantren. Siapa pengarangnya kitab kuning ini? Di sini jelas. Pengarangnya adalah Syekh Nawawi dari Banten dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Kitab ini bermazhab Imam Syafi'i. Apa saja yang tertuang di dalam kitab Safinah ini? Di antaranya adalah rukun Islam, saudara. Nah, ini rukun Islam. Di dalam rukun Islam ini syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi umat Islam ini dalam melakukan ibadah sesuai dengan kitab kuning ini, yang itu kitab karangan tadi, bukan sesuai kitab Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada rukun Islam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari cerita awalnya tertulis di dalam kitab kuning ini, bukan di Al-Quran. Muhammad SAW tidak ada di Al-Quran. Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Tapi adanya di kitab kuning ini, hasil karya tulisnya Syekh Nawawi, artinya karangan. Jadi di dalam rukun Islam ada haji. Orang berhaji itu mengikuti ajaran kitab kuning ini. Nah, pertanyaannya, kenapa di dalam Islam tidak ada keselamatan? Karena mereka mengikuti kitab kuning ini, kitab karangan, doktrin orang Arab. Ya, bagaimana kita mengharapkan keselamatan dari kitab karangan itu? Wong yang ngarangnya pun belum tentu masuk surga. Ya, sekali lagi ini kepada para ulama, sebaiknya berhentilah mengajarkan doktrin kitab karangan ini, ya, karena ini jutaan umat disesatkan oleh kitab kuning ini. Ya, para ulama ini tanggung jawab di akhirat nanti. Saya berani katakan bahwa umat Islam itu menyimpang dari Al-Quran karena ada bukti. Saya punya bukti ini. Dan saya sejak kecil belajar ini, kitab kuning ini. Bukan hanya katanya, bukan hanya sekarang. Itulah sebabnya saya tidak simpatik lagi dengan ajaran itu. Saya meninggalkannya karena itu ajaran karangan manusia. Dan kepada teman-teman yang belum mualaf, bertahanlah saudara. Jangan meninggalkan jalan terang, jalan lurus, jalan meninggalkan kitab Allah kepada kitab ditukar dengan kitab karangan, yaitu kitab kuning ini. Oleh karena itu di dalam Islam tidak ada keselamatan dan tidak ada penyelamat. Semua akan mendatangi neraka. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Maryam ayat 71. Di situ dikatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan.
dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi neraka, dan itu suatu kepastian yang sudah ditentukan oleh Tuhanmu. Itulah surat Maryam ayat 71. Kenapa mereka ditentukan masuk neraka? Karena itu tadi, ibadahnya berdasarkan kitab karangan ini. Ya. Jadi jangan merasa, oh saya ini paling benar, ibadah sudah benar, tapi benarnya menurut kitab karangan, bukan menurut kitab Quran. Ya. Kalau ini kitab Quran nih, saya dulu bawa dari Arab. Nah ini kitab Quran nih, ini kitab Quranul Karim yang ada terjemahannya. Nah ini kitab Quran ada terjemahannya. Ini juga cetakan di Madinah. Dulu waktu saya di Arab mempelajari kitab Al-Quran dan hadis, ternyata kebanyakan yang saya pelajari di sana tentang perangnya Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan Muhammad bin Abdullah itu mengaku menjadi nabi itu setelah dia berumur 40 tahun setelah menikah dengan Khadijah. Dia mengaku nabinya umur 40 tahun, bukan dari kecil, bukan dinubuatkan. Jadi siapa yang mencintai Muhammad bin Abdullah itu cinta buta. Ya, cinta buta. Jangan sampai cinta buta, nggak tahu aslinya, lalu cinta mati-matian, sampai ada yang bom bunuh diri demi cinta Nabi Muhammad. Ya. Di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Itu yang dipikirkan oleh para ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya dan saudara. Salam.